Lillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin jamaah a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini akan membahas pada bagian yang keempat, yakni rukun-rukun berwudu. Jadi rukun berwudu itu ada 6. Yang pertama adalah membasuh wajah secara sempurna. Hal ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Termasuk di dalamnya adalah istinsyak wal istinsyar. Istinsyak artinya memasukkan air ke dalam hidung, wal istinsyar mengeluarkan air dari hidung. Karena memang mulut dan hidung itu adalah bagian dari kepala. Jadi dapat kita ambil sebuah kesimpulan, rukun yang pertama adalah membasuh wajah kita. Termasuk di dalamnya istinsyar dan istinsyak. Lalu rukun yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan hendaklah kalian membasuh tangan kalian sampai ke siku kalian. Jadi dari tangan ya ke siku kita. Kemudian yang ketiga, mengusap kepala seluruhnya. Mengusap kepala kita seluruhnya beserta kedua telinga yang ada pada bagian kepala. Ya. Membasuh secara keseluruhan. Wamsahu biru'usikum, maka hendaklah sapu kepala kalian. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-udhunani minar ra'si. Sesungguhnya udhun, apa itu? Udhunani, dua telinga, minar ra'si, termasuk bagian dari kepala. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Maka hadirin a'azzani Allah wa iyyakum ajmain, sehingga tidaklah sah mengusap sebagian kepala saja. Tidaklah sah kita mengusap sebagian kepala saja tanpa bagian yang lainnya. Jadi perintah dalam berwudu agar kita membasuh secara keseluruhan kepala kita, mengusapnya, ya, mengusapnya dari depan sampai dengan belakang dan dikembalikan ke depan sembari mengusap daun telinga kita. Sehingga di sini tidak sah hukumnya barang siapa yang berwudu hanya mengusap sebagian kepalanya saja. Hanya mengusap sebagian kepalanya saja, tanpa bagian yang lainnya juga diusapnya. Nah, ini adalah tidak sah. Dan rukun yang keempat, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki.
wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang kelima adalah tertib. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anggota wudu secara berurutan. Dari ayatnya sudah terbaca. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Yang pertama apa? Diperintahkan secara berurutan. Hendaklah kamu membasuh wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Lalu tangan kalian. Wamsahu biruusikum. Lalu kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kaki kalian. Ini dalil adanya tertib di dalam rukun salat. Makanya berwudu harus tertib, tidak boleh acak-acakan atau tidak boleh mendahulukan kepada bagian yang tidak seharusnya didahulukan. Karena ini sudah diatur di dalam Al-Maidah ayat yang ke-6, sehingga rukun pada berwudu adalah hendaknya tertib. Ya, dari wajah, kedua tangan, kepala, lalu kedua kaki. Sebagaimana juga yang telah diriwayatkan hal ini dalam tata cara wudu Nabi SAW di hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis-hadis yang lainnya. Kemudian ikhwah wa akhwati fillah azani Allah, rukun yang terakhir adalah muwalah. Apa itu muwalah? Muwalah adalah dengan membasuh satu anggota secara langsung setelah anggota sebelumnya tanpa menundanya. Misal kita membasuh kedua tangan. Kita dimulai dari anggota sebelah kanan. Kita mulai satu basuhan ya, menyeluruh ya sampai ke siku kita dan disempurnakan. Ya. Kemudian setelah selesai bagian sebelah kanan tangan, lalu setelah itu kita masuk ke bagian tangan sebelah kiri. Begitu juga dengan kaki. Yang kanan terlebih dahulu, kemudian disusul yang sebelah kirinya. Karena Nabi SAW berwudu dengan berkesinambungan. Nabi berwudu dengan berkesinambungan. Dan berdasarkan hadis dari Khalid bin Ma'dan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadrud dirham lam yusibaha al-ma'u fa'amarahu an yu'idal wudu'. Bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki sholat sementara di punggung telapak kakinya ada daerah seluas koin dirham, dan tidak tersentuh oleh air. Maka apa yang dilakukan Nabi? Fa'amarahu, maka Nabi memerintahkannya an yu'idal wudu', untuk segera mengulang wudhunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala. Hadirin jamaah ikhwani wa akhwati fillah azani Allah. Kata al-muwalah, berkesinambungan, ini menunjukkan adalah syarat dan rukun. Karena kalau muwalah berkesinambungan bukanlah syarat atau rukun, niscaya Nabi SAW cukup memerintahkan pemuda itu tadi agar membasuh bagian yang terlewatkan saja, dibasuh saja, dan tidak memerintahkan untuk mengulang wudhunya secara keseluruhan. Dan ini menunjukkan dari sini ya, bahwa muwalah ini masuk kepada syarat dan juga rukunnya, yang dimana ketika salah satu dari bagian rukun itu tidak terbasuhi oleh air, maka hendaklah orang yang semisal seperti ini hukumnya mengulang wudhunya. Nah, dalam kondisi dia mengetahui. Dan kata lum'atun, ini bermakna adalah tempat yang tidak terkena air ya, di dalam wudu atau mandi. Nah, ini jelas ya, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini dan juga Imam Abu Dawud rahimahumullahu taala menunjukkan bahwa muwalah sebagai syarat dan juga rukun ya, bahwa berkesinambungan
harus dilakukan ketika seorang hendak berwudu. Hadisnya telah jelas disebutkan dengan riwayat yang sahih dari Syalbani rahimahullahu taala. Barakallahu fiikum ajmain. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan ya ilmu yang kita dapat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhususnya ketika kita hendak melaksanakan berwudu, supaya kita selamat dan menjadi hamba yang suci dan bersih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.